Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lailat Rohmah dengan NIM 224130103 dari semester 2 Prodi Asuransi Syariah kelas C. Alamat saya di Tangerang, tepatnya di Balaraja. Hobi saya mendengarkan musik, bernyanyi, ya seputaran seni deh. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah filsafat umum. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan sifat kebenaran ilmu, filsafat, dan agama. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang cara mendapatkannya dilakukan dengan langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah tersebut menghasilkan berbagai ragam ilmu pengetahuan yang terdiri dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Keduanya tidak selalu memberikan jawaban yang memuaskan terhadap masalah-masalah manusia, dan keterbatasan inilah yang memerlukan bantuan filsafat. Filsafat mampu menjawab beberapa masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu. Misalnya tentang hakikat jiwa, filsafat menjawab berbagai masalah-masalah manusia dengan mengadakan perenungan-perenungan kefilsafatan. Tidak lain adalah kebenaran hasil berpikir yang dilakukan secara radikal, spekulatif, dan universal. Filsafat merupakan ilmu yang mempelajari hakikat kebenaran, demikian menurut Aristoteles. Namun, kebenaran yang dihasilkan oleh hasil berpikir filsafat tidak selalu mendapatkan titik temu. Manusia mencari jawaban yang pasti dengan berpaling kepada agama yang merupakan segenap kepercayaan, ajaran kebaktian, dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Agama mempunyai sumber kebenaran yang berasal dari wahyu, namun penjelasannya secara mudah dapat dipahami oleh pemikiran manusia. Yang kedua, hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga konsep filosofis yang saling terkait dan sering digunakan untuk melandasi pengetahuan yang komprehensif. Hubungan antara ketiga konsep ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Ontologi memberikan dasar pemahaman tentang realitas dan entitas yang ada di dunia. Pemahaman ontologis kita tentang apa yang ada mempengaruhi cara kita memandang dunia dan memahami objek pengetahuan kita. Epistemologi membantu kita memahami bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang realitas tersebut. Epistemologi mempertanyakan apakah pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman, rasionalitas, atau sumber lainnya. Epistemologi memainkan peran penting dalam membangun metodologi yang dapat menghasilkan pengetahuan yang akurat dan dapat diandalkan. Aksiologi membahas nilai-nilai dan etika yang mempengaruhi pemilihan pengetahuan yang kita cari dan bagaimana kita menggunakannya. Nilai-nilai ini membentuk pandangan kita tentang apa yang dianggap penting, bermanfaat, dan atau berharga. Dalam konteks pengetahuan, aksiologi membantu melandasi pengetahuan kita dengan mempertimbangkan moral dan nilai-nilai yang kita anut. Dengan demikian, ontologi memberikan dasar tentang realitas, epistemologi memahami bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang realitas tersebut, dan aksiologi mengaitkan pengetahuan tersebut dengan nilai-nilai dan tujuan kita. Ketiganya saling terkait dan diperlukan untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang dunia dan pengetahuan kita. Yang nomor 3, jelaskan sejarah filsafat di dunia Islam. Sejarah filsafat dalam dunia Islam dimulai pada abad ke-8 Masehi dan terus berkembang sepanjang berabad-abad. Filosofis dalam tradisi Islam menggabungkan unsur-unsur dari filsafat Yunani kuno, filsafat Persia, dan warisan intelektual Islam itu sendiri. Sepanjang sejarahnya, filsafat dalam dunia Islam telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang, seperti ontologi, epistemologi, etika, dan filsafat politik. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan dan pandangan di antara para pemikir, filsafat dalam dunia Islam terus berkembang dan menjadi bagian penting darinya. Yang keempat, apa kesan Anda tentang mata kuliah filsafat umum? Awalnya, saya berpikir bahwa belajar filsafat itu susah, ribet, pusing, dan lain sebagainya. Tapi setelah dipelajari yang tidak seperti yang difikirkan, yang terpenting adalah kita memahaminya. Kata Bapak dosen, dalam memahami suatu ilmu, kita tidak harus langsung bisa, karena semua butuh proses, asalkan kita serius. Menurut saya, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang cukup menguras pikiran, karena mahasiswa dituntut berpikir secara kritis dalam menghadapi semua kejadian di dunia, dan terkadang membuat semakin membingungkan dan sulit diterima karena
Jawaban dan peristiwa tidak dapat dijelaskan dengan akal manusia. Mungkin segitu saja video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.